Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Tentunya dengan pembahasan tema tentang Pancasila. Namun pada bagian ini kita akan sharing tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, pada bagian ini sendiri Anda semua akan dihantarkan untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nah, ini dirasakan sangat penting karena kita ketahui bahwa perundang-undangan yang ada di kita, baik itu yang mengatur tentang organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, sistem ketatanegaraan, kemudian juga mengatur hubungan individu warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Nah, untuk mengawal itu semua, kita akan seperti biasa diawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, apakah negara Indonesia ini sekarang sudah sampai pada titik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan lihat sebuah diagram hierarkis piramidal Pancasila. Nah, pada diagram ini sendiri, Anda semua bisa melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama ditempatkan pada posisi yang paling mendasar, posisi yang sangat fundamental. Di sini bahkan menurut diagram hierarkis piramidal ini sendiri, bahwa Pancasila itu saling menjiwai dan dijiwai. Nah, berdasarkan diagram ini sendiri, Anda bisa melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini menjiwai sila-sila setelahnya, menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga pada puncak terakhirnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan perwujudan dari sila-sila sebelumnya. Dan inilah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua juga sudah termuat dalam pembukaan UUD 45, baik itu berupa cita-cita negara Indonesia dan juga tujuan negara Indonesia. Nah, berikutnya di sini Anda bisa melihat bahwa cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila. Nah, jadi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, kita berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila. Nah, ini semua terdapat pada alinea kedua. Apa yang menjadi cita-citanya, yaitu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dan kemudian tujuan negara Indonesia sendiri yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian bagian berikutnya yaitu kita akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama adalah sumber yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Nah, jadi berdasarkan sumber yuridis ini mengisyaratkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, baik itu undang-undang dasar, undang-undang atau perpu, kemudian peraturan pemerintah
hingga ke sampai paling bawahnya tingkat peraturan daerah itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertolak belakang. Kemudian yang kedua adalah sumber historis. Nah, kita ketahui kan pada pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas bagaimana sih proses perumusan hingga proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita sudah melalui proses sidang BPUPKI, kemudian sidang PPKI, hingga sampai akhirnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian sumber sosiologis di sini nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kemudian nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sumber yang keempat yaitu ada sumber politis. Nah, di sini dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, berarti di sini Pancasila di sini mengatur tentang suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik. Nah, kedua lembaga ini harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kita ketahui bahwa suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga yang berada di masyarakat seperti partai politik, ormas, kemudian juga LSM dan yang lainnya. Kemudian masuk pada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ada sebelum Pancasila itu sendiri dilahirkan. Saya sering menyatakan tersebut karena Pancasila ini bersumber dari adat istiadat, kemudian kebudayaan, serta agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu bersumber dari nilai budaya, kemudian adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia saat Pancasila itu dirumuskan. Jadi sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan juga kerakyatan dan keadilan sosial itu sudah hidup sebelumnya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, barulah kemudian Bung Karno melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga diabstraksikan, kemudian dirumuskan menjadilah nilai-nilai yang kita kenal saat ini, yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, dinamika Pancasila sendiri sebagai dasar negara tidak berjalan mulus begitu saja, namun banyak menghadapi tantangan. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelangnya ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Nah, setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya ketetapan MPRS nomor 2 MPR
1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau kita sering kenal dengan istilah P4. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme dalam mengelola negara. Nah, kemudian pada tahun 98 muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi atau bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat Indonesia. Yang tadinya itu pada masa zaman pemerintahan Orde Baru ini, pada masa di bawah kepemimpinan presiden kedua kita, Presiden Soeharto, pemerintahan itu sifatnya sentralistik, jadi berada di pusat. Jadi dikelola oleh pusat, kemudian baru pembagian sumber daya alam dan yang lainnya keuntungan negara itu baru disalurkan ke daerah-daerah. Namun setelah reformasi mulai ingin adanya perubahan hingga dari yang tadinya sentralistik beralih ke desentralistik. Namun implikasinya adalah dengan diberlakukannya desentralistik ini sendiri, semi desentralistik, tidak sepenuhnya dikelola oleh negara, namun ini mengakibatkan timbulnya kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah, yang mengakibatkan juga tentunya di sini pemerintahan tidak berjalan dengan stabil, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena ada segelintir orang tadi yang memanfaatkan, menyalahgunakan kekuasaannya, mengelola daerahnya dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Nah, sebagai pamungkas terakhir, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan urgensinya adalah yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Nah, jadi sudah ada rancangan kegiatan yang ingin dituju dan harus dicapai oleh para pemangku kebijakan di sini. Kemudian yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu yang sampai saat ini cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.